Saudara, BPJS Kesehatan akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar. Yakni sistem kelas rawat inap standar yang nanti akan diterapkan, apakah mampu menjawab kebutuhan pasien dan berapa iurannya? Kita diskusi. Lagi ramai nih jadi bahasan soal sistem kelas BPJS Kesehatan. Katanya akan dihapuskan. Benar nggak? Ternyata enggak ya, bukan dihapuskan. Melainkan sistemnya akan disederhanakan dengan pelayanan yang tetap optimal. Apa maksudnya? Kita diskusi. Jadi bahasan di mana-mana soal wacana penghapusan sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan. Emang iya? Ini kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat juga ada pastinya. Kan sekarang semuanya naik ke kelas 2 dan 5. Jadi dalam kategori lebih standar dan lain macam. Nanti Permenkesnya sebentar lagi kita sudah berkualitas. Kapan tuh Pak ditandatangani nanti Pak? Termasuk terkait bagi 11-12 dengan Menteri Kesehatan. Dalam wawancara dengan tim liputan 6 SCTV, Direktur BPJS Kesehatan juga membantah kalau sistem kelas dalam BPJS Kesehatan ini akan dihapuskan. Informasi yang beredar, ini kan saya mendapat informasi yang sedang viral nih Pak. Kabarnya kelasnya akan dihapuskan. Berarti Bapak boleh meluruskan Pak, sedikit meluruskan bahwa tidak ada penghapusan kelas begitu Pak ya? Ya, yang jelas itu tidak ada kata-kata itu. Tapi yang jelas bahwa Perpres 59 tahun 2024 itu menyempurnakan Perpres sebelumnya, yaitu Perpres 82 tahun 2018 dan Perpres nomor 64 tahun 2020 ya, yang mengatur ya tentu termasuk di situ ada iuran untuk kelas 1 berapa, kelas 2 berapa untuk yang peserta bukan penerima upah ya. Nah, persentase untuk mereka yang bekerja gitu ya. Tetapi saya tidak tahu mengenai menghapus atau tidak menghapus itu karena tidak ditemukan memang ya di dalam pasal-pasal itu. Nah, tentu di dalam Perpres yang 59 tahun 2024 itu nanti kan Kementerian mengevaluasi ya, dievaluasi. Nah, baru nanti ditetapkan di situ paket manfaatnya, iurannya, dan lain-lainnya. Begitu. Lalu apa makna perubahan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 soal jaminan kesehatan? BPJS Kesehatan akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar. Maksudnya apa? Ada kriteria fasilitas rawat inap untuk menyamaratakan pelayanan. Di antaranya, ruang rawat inap harus dilengkapi dengan ventilasi, ada pencahayaan yang baik, kelengkapan tempat tidur, serta temperatur ruangan. Penyedia atau rumah sakit juga harus mempertimbangkan kepadatan ruang inap, kamar mandi dalam ruangan, dan menyediakan outlet oksigen. Singkatnya sih, apa yang diatur saat ini demi pelayanan kesehatan yang lebih baik buat masyarakat. Kalau sakit itu ya tidak boleh dibeda-bedakan secara medis ya. Secara medis ya, bukan yang non medis ya. Kalau kita bicara kelas ada TV-nya gede apa kecil itu non medis itu ya. Medis itu istilahnya bagaimana seorang dokter merawat mengobati pasien ya, itu tidak boleh dibeda-bedakan dia iurannya berapa, kalau gitu suntiknya separuh saja atau seperempat saja. Lalu gimana dengan iuran yang harus dibayarkan peserta? Sampai saat ini belum berubah. Iuran peserta kelas 1 adalah Rp150.000 per bulan, kelas 2 sebesar Rp100.000 per bulan, dan peserta kelas 3 membayar Rp35.000 per bulan. Pertanyaannya, kalau sistem kelas rawat inap standar ini nanti diterapkan, apakah mampu menjawab kebutuhan konsumen? sebetulnya yang dibutuhkan oleh konsumen itu bukan kelas rawat inap standar ya, tetapi standar pelayanannya. Jadi ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Maksudnya begini, ketika masyarakat mendaftar dari kelas 3, kelas 2, kelas 1,
itu mempunyai atau memiliki standar pelayanan yang sama dengan mereka yang tidak menggunakan BPJS untuk pasien umum misalkan. Jadi yang dibutuhkan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian juga pelayanan yang standar antar satu daerah dengan daerah yang lain. Indonesia itu kan sangat luas. Sementara kita ketahui standar pelayanan di kota besar itu pasti akan berbeda dengan standar pelayanan di daerah-daerah 3T, daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Nah, ini sebetulnya yang menjadi PR. Jadi pelayanan yang distandarkan, bukan kelas rawat inap yang distandarkan. Setiap rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan diwajibkan untuk menerapkan sistem KRIS ini paling lambat pada tanggal 30 Juni 2025. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan supaya kebijakan ini tidak hanya matang secara aturan, tapi juga dari sisi pelaksanaan? Kesiapan tenaga kesehatan dan rumah sakit itu sendiri, Mbak, yang penting. Nah, yang terakhir ya masyarakat juga harus diedukasi masyarakat. Nanti saya khawatir masyarakat tuh ekspektasinya terlalu berlebih-lebihan gitu, mendapatkan layanan yang baik ternyata mereka tidak gitu. Artinya layanan yang diberikan oleh rumah sakit itu kan hanya SPM, istilahnya Mbak. SPM itu standar pelayanan minimal gitu, standar pelayanan minimal saja. Nah, itu yang menyebabkan kemudian nanti ekspektasi masyarakat jadi ini, karena kecewa kan, harusnya dia pikir nanti penyakit dalam atau penyakit sesuatu yang membutuhkan penanganan khusus seolah sudah di-cover semua di dalam BPJS itu. Itu yang ini kan perlu edukasi, Mbak, kepada masyarakat. Jangan untuk standar apa saja yang mendapatkan bantuan dari BPJS, untuk apa saja yang di luar itu. Karena kalau semua penyakit di-cover semua kan nggak mungkin juga, Mbak, gitu kan. Otomatis BPJS juga akan ini kan rasional dalam soal anggaran, Mbak. Kesehatan adalah hak setiap warga negara. Sudah sejatinya semua tanpa terkecuali mendapat akses kesehatan yang setara, nggak lagi dibeda-bedakan. Menurut Anda gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.